Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Menjelang akhir tahun 2025 seakan makin susah aja ya buat hidup. Perusahaan HP besar kayak Xiaomi, Advan Indonesia hingga Oppo aja, mereka sampai harus rela jual HP buat ngegaji karyawannya. Jadi kalau lu lagi ada niatan mau beli HP baru dalam waktu dekat, mending nonton video ini dulu sampai habis karena gua bakal nginfoin 7 HP terbaru yang akan rilis sebentar lagi. Penasarin? Legasin 7 HP terbaru yang akan rilis sebentar lagi versi Tombol Power. Jadi kemarin tanggal 9 Desember 2025, Advan ceritanya ngerilis produk terbarunya yang bernama Advan Matcha 3 pakai Qi. Iya, mungkin lu pernah dengar kabar kalau ada Advan S50 yang bakal rilis ke Indonesia. Nah, itu jadinya Advan Matcha 5G ini ya, Info aja, Advan Matcha tanpa Qi ini adalah versi rebrand dari HP pabrikan India yaitu Lava Blaze AMOLED 2. Ini bener-bener kembaran ya, Dan sebetulnya lu juga udah bisa ngebeli ini HP di Shopee Official Store Advan yang link tokonya udah gue selipin di deskripsi. Soal desain sih lumayan ya, walaupun iPhone Air wannabe tapi kagak kelihatan niru banget gitu. Untuk material frame dan back covernya ini terbuat dari plastik dan udah tersertifikasi rating IP64 anti debu tahan gerimis juga. Layarnya menarik nih panelnya udah AMOLED 6,67 inci Full HD plus 120 Hz dengan tingkat kecerahan yang aman juga disorot sinar matahari karena udah 1000 nits. Untuk dual kamera 50 megapikselnya juga bakal lumayan kepake karena sensornya udah Sony IMX752 autofocus yang jernih buat jepret-jeprot. Soal chipset Dimensity 7060 sebetulnya aman-aman aja nih buat dipakai harian. Nah, tapi kalau buat gaming gua kurang rekomendasikan karena GPU-nya ini jadul bin kureng pakai Power VR AMG BXM 8256. Jadi Advan Matcha tanpa Qi ini cocoknya buat lu pakai harian, nonton film atau multitasking karena jenis RAM-nya dibikin kencang udah LPDDR5 dan jenis storage-nya juga udah UFS 3.1. Belum setahun Xiaomi ngerilis Poco F7 Ultra. Bener gak sih belum setahun? Lah bujuk buset sekarang udah ngeluarin penerusnya baik nih, namanya Poco F8 Ultra. Mungkin sebagian dari lu udah pada nonton review lengkapnya di channel Gadget In ya. Tapi di sini gue cuma memastikan kalau Poco F8 Ultra ini bener-bener bentar lagi bakalan rilis ke Indonesia yang harusnya mah di Januari 2026 besok ya Jadi buat lu yang tabungannya udah siap, gue pakai dulu sini 200. Akhir bulan Desember gue ganti iya, maksudnya Desember tahun 2050 ya. Poco F8 Ultra ini bakal datang ngebawa chipset monster Raja Naga Snapdragon 685 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 nanometer yang punya clock speed gila di 4,6 GHz. Buset deh, jangan heran dah kalau skor Antutu V11-nya di 3,8 jutaan poin. Nilai jual lain juga ada di sektor speakernya yang dituning sama salah satu merek speaker terbaik di dunia, Bose atau Bose. Speakernya ini kagak cuma kenceng doang tapi dia juga punya kualitas suara yang bulat pulen, detailnya dapet banget, dan bassnya juga aduhai enaknya. Di bagian cover belakang yang mirip sama celana jeans ini juga ada 3 kamera gacor yang resolusinya rata 50 megapiksel Lensa utama 50 megapiksel dengan sensor Light Fusion 950-nya buat foto mah udah jangan ditanya dah. Udah pasti cakep buat foto siang atau malam hari. Nah, lensa tele 50 megapikselnya ini juga udah bertipe periskop yang bisa ngezoom 5 kali, tapi menurut gua tetap kagak secakep lensa tele bikinan Oppo, Vivo atau Nyamnyung ya Lanjut, lensa ketiga ultrawide 50 megapikselnya juga udah bisa memuaskan di segala kondisi pencahayaan. Oke, ini dia sampel videonya ya Kesimpulannya, si Poco F8 Ultra ini speknya emang udah bisa diterima banget sebagai HP di kategori flagship. Punya rating IP68, bisa berenang, baterainya gede, plus fast charging 100 watt atau wireless charging 50 watt, support eSIM, dan jaminan update OS-nya juga panjang ya
Lah kagak cuma Poco F8 Ultra, Xiaomi kabarnya juga bakal ngerilis Poco F8 Pro yang speknya sama-sama eksklusif super bombastis. Nah yang keren, Poco F8 Pro ini kabarnya bakal dijual murah banget der. Buat yang varian 16/512 GB-nya aja, estimasi harganya itu cuma sejutaan doang. Lah iya, sejuta per bulan selama 12 bulan. Soal chipset Poco F8 Pro ini dipakein Snapdragon 8 Elite 3 nanometer yang skor AnTuTu V11-nya tembus di angka 3 jutaan poin juga. Tapi ini 3 juta kecil ya der poinnya. Jenis storage-nya juga asik, dibikin sama kayak seri ultranya, yaitu dengan jenis RAM LPDDR5X dan jenis storage-nya udah UFS 4.1. Spek kayak begini tuh cocok banget ya der buat lu pakai jangka panjang. Kamera belakangnya juga sama, ada 3 biji. Untuk konfigurasinya lensa utama wide 50 megapiksel Sony Lithia 800 plus OIS, lensa kedua telefoto 2.5 times zoom yang kepake banget buat foto portrait candid, dan lensa ketiga ultra wide yang resolusinya masih seonggok 8 megapiksel doang. Nih sampel fotonya der. Kagak ada yang salah sih, tapi menurut gua masih butuh diedit dikit kalau mau lebih kelihatan lebih berkelas. Oke, kalau ini sampel videonya. Stabil banget tuh OS-nya, gacor nih buat ngonten. Soal iklan periklanan, kalau di Poco F7 sih gua nyoba ya waktu itu kagak ketemu tuh sama yang namanya iklan. Ya semoga aja di Poco F8 series ini juga udah kagak ada iklannya ya der. Lagi juga kalaupun ada iklannya tuh cuma di aplikasi sistem bawaan yang pastinya jarang lu buka juga. Oke, ini dia spek singkat semi lengkap, estimasi harga serta kelebihan dan kekurangan dari Poco F8 Pro. HP yang akan rilis sebentar lagi berikutnya ada Motorola G57 Power. Bujet, rame bener nih akhir tahun, seru bener dah. Iya seru kalau ada duitnya man. Iya, BTW Moto G57 Power ini datang sebagai versi penerus dari Moto G45 5G ya der. Untuk chipsetnya juga dapat upgrade dari yang tadinya Snapdragon 6S Gen 3, sekarang G57 Power ini dipasangi Snapdragon 6S Gen 4. Iya, emang kelihatannya naik dikit, tapi kalau kita bedah dikit, ternyata upgrade di sektor chipsetnya ini lumayan signifikan der. Misalnya dari segi fabrikasi, loncatnya lumayan jauh dari 6 nanometer ke 4 nanometer. Ini jelas 6S Gen 4 jadi makin efisien dan irit baterai juga. Selain itu, CPU-nya juga diklaim dapat peningkatan 36% lebih ngebut dan GPU-nya dapat peningkatan 59% lebih gacor kalau dibandingin sama chipset berfabrikasi 6 nanometer. Cuma sayangnya walaupun Snapdragon 6S Gen 4 ini bisa dipasangi jenis RAM LPDDR5 dan jenis ROM UFS 3.1, tapi Motorola masih pasangin LPDDR4X dan UFS 2.2 di seri G57 Power 5G-nya ini. Ya, kagak masalah juga sih, masih enak juga gitu buat kita pakai harian atau gaming kayak Mobile Legends, Roblox, FF Max sampai Genshin Impact di lowest 60 fps. Nah, sektor kameranya juga dapat upgrade nih der. Masih dual kamera sih, 50 megapiksel, tapi sensornya udah Sony Lithia 600 autofocus dan lensa kedua 8 megapikselnya juga udah ultra wide yang lebih kepake ketimbang lensa makro 2 megapikselnya si G45 5G. Nih, sampel fotonya der. Lanjut, ini dia sampel videonya. Walaupun belum ada OIS-nya, tapi udah lumayan stabil lah ini. Kelebihan lain ada di speakernya yang udah stereo Dolby Atmos, gyroscope-nya hardware, NFC, rating IP64, udah pakai Android 16 sama baterainya gede banget 7000 mAh yang juga udah disupport sama fast charging 30 watt. Next, ada HP gaming lawan berat Asus ROG Phone yang kabarnya juga bakal masuk ke Indonesia sebentar lagi nih der. Jadi ini dia Nubia Red Magic 11 Pro. Katanya sih ini HP bakal dirilis bulan Januari 2026 ya der. Katanya itu juga. Untuk pastinya ya kita tunggu aja sambil ngepet tipis-tipis juga boleh di komplek yang rumahnya rada gedean dikit ya. Dan karena emang posisinya sebagai HP gaming monster, otomatis ini HP bakal datang ngebawa chipset naga paling ngebut Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset kencengnya ini juga digandeng lagi der sama chip bikinan Nubia sendiri yang bernama Red Core R4 chip. Ini chipsetnya katanya tuh bisa ningkatin kualitas dan kemulusan grafis di dalam
game ya der. Jenis storage-nya juga kagak bercanda sama sekali karena jenis RAM-nya aja udah LPDDR5T dan jenis storage-nya udah UFS 4.1 Pro. Nah, dengan combo spek performa kayak gitu, kabarnya Nubia Red Magic 11 Pro ini berhasil dapetin skor Antutu yang gila banget di angka 4 jutaan poin. Sistem pendinginnya juga canggih, udah pakai liquid cooling aqua core, vapor chamber dan kipas dengan kecepatan 24.000 RPM. Klaimnya Nubia sih kalau si Red Magic 11 Pro ini punya performa di atas iPhone 17 Pro Max der. Langsung aja ini dia estimasi harga, spek singkat serta kelebihan dan kekurangan dari Red Magic 11 Pro. Oppo Reno 15 kabarnya juga bakal dirilis pada Januari 2026 mendatang nih der. Speknya gurih banget nih kalau seri Reno angka tanpa huruf kayak begini. Chipsetnya baik, pakai Dimensity 8450 yang kenceng dan stabil buat tugas berat kayak editing video atau gaming berat. Skor Antutunya juga tembus di angka 1,6 jutaan poin ya der. Ya walaupun harga semahal ini kita cuma dikasih jenis storage UFS 3.1, at least masih oke lah ini buat pemakaian jangka panjang. Soal desain sih masih mirip-mirip kayak HP Oppo kelas atas konvensional pada umumnya. Yang jelas frame ini HP pakai aluminium alloy dan cover belakangnya berbahan kaca. Dan bodinya ini juga udah tersertifikasi rating IP68 atau IP69K yang artinya udah bisa lu ajak berenang dan tahan air bertekanan tinggi juga. Tapi sayangnya Reno 15 reguler ini gue denger belum support wireless charging ya der. Nah layarnya juga cakep nih. Panelnya AMOLED 6,32 inci yang kagak kegedean kagak kekecilan juga. Pas di tangan aja gitu. Resolusi layarnya juga udah 1.5K super jernih. Masuk ke kamera, Reno 15 reguler ini bakal ngebawa 3 kamera dengan setup lensa utama 200 megapiksel ISOCELL HP5 plus OIS, lensa kedua telefoto 50 megapiksel dan lensa ketiga ultrawide 50 megapiksel. Sementara di kamera selfie-nya juga udah 50 megapiksel yang berjenis ultrawide ya der. Lah gua kira mah ya kan baterainya ini mini. Lah bujuk buset der, Reno 15 ini kabarnya ngebawa baterai T-Rex 6200 mAh yang juga udah disupport tuh sama fast charging 80 watt. Gila kagak tuh? Berdasarkan dari bocoran yang gue dapet, si Poco X8 Pro ini bakal hadir juga di Indonesia sebentar lagi. Feeling gue sih di kuartal 1 2026 antara Januari sampai Maret 2026 ya der. Nah, Poco X8 Pro ini juga datang sebagai versi rebrand dari Redmi Turbo 5 asli Cina. Dan untuk versi globalnya bakal jadi Poco X8 Pro ini ya. Gila sih, ini HP speknya menggiurkan banget. Kabarnya dia bakal dipasangin chipset kenceng terbaru dari MediaTek berjenis Dimensity 8500 yang kalau dipakai buat gaming berat atau multitasking tuh udah kagak goyang sama sekali. Terus baterainya juga gila banget der, kapasitasnya 8000 mAh. Bujut buset, mana fast chargingnya ngebut banget lagi, udah 100 watt. Besar kemungkinan juga kalau ini HP udah support fast charging ya der. Cuma kalau soal kamera masih bisa dibilang mirip-mirip lah nih sama si Poco X7 Pro karena ini HP cuma ngebawa 2 kamera 50 megapiksel yang sensornya Sony Lithia 600. Sensor Sony Lithia 600 tuh menurut gua sama aja kayak IMX882 punyanya X7 Pro ya der. Kelebihan lain dari Poco X8 Pro ini jelas ada di sektor layar yang sekarang udah dipakein panel LTPS AMOLED 6,83 inci 1.5K 120Hz dengan kecerahan maksimal di 3200 nits. Tamat, ending yang sangat mengpocoponkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah sesekali self reward ke diri sendiri itu sah-sah aja dengan catatan duit dapur harus sudah aman. Selalu ingat juga kita ini terlahir tampan bukan terlahir mapan. Itu, gua Ali Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios. Layar IPS 144 Hz.